Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan seminar magang saya yang berjudul Aktivitas Pertambangan Batubara dan Penerapan Metode Antrian pada Kegiatan Pengupasan Overburden pada Plit 1 dan 2 untuk mencapai target produksi di Plit 4 PT Akad Srida Amri, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Untuk dosen pembimbing saya yaitu adalah Bapak Jarod Wiratama STMT, dan untuk dosen penguji saya pada seminar magang saya kali ini untuk penguji yang pertama yaitu adalah Bapak Aditya Deni Prabowo STMT, untuk penguji kedua yaitu adalah Ibu Yosa Mega Sukma STMT. Perkenalkan, saya Apuan Asidiki dengan NIM F1D118001. Saya adalah mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Jambi angkatan 2018. Saya akan memberikan presentasi hasil magang saya dalam seminar ini. Mohon bantuan, kritik, dan sarannya. Yang pertama yaitu adalah bab pendahuluan. Latar belakang. Dalam kegiatan pertambangan, tercapainya target produksi dari jumlah yang direncanakan merupakan salah satu hal yang paling utama. Mengapa demikian? Terkait mengenai target produksi, yaitu terkait lagi dengan untung atau ruginya suatu perusahaan pertambangan. Jika target produksi tidak tercapai, maka industri pertambangan akan mengalami kerugian. Begitupun sebaliknya, jika target produksi tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, perusahaan akan mengalami keuntungan. Dalam penelitian saya, yaitu dalam proses pengupasan overburden di PT Akad Srida Amri pada triwulan ketiga tahun 2021, target produksi tidak tercapai. Nah, jika target produksi overburden saja tidak tercapai, maka untuk target produksi batubara akan mengalami ketidaktercapaian. Berdasarkan pengamatan saya di lapangan, mengapa terjadi permasalahan pada lokasi pengupasan overburden disebabkan oleh beberapa indikator atau beberapa sebab. Yang pertama, banyaknya antrian di front loading fleet penambangan, yaitu terlebih untuk antrian dari alat angkut. Yang kedua, kombinasi alat angkut dan alat gali muat itu tidak pas. Yang ketiga, geometri dari jalan hauling tidak sesuai dengan standar. Yang keempat, efisiensi kerja rendah. Seperti pengamatan saya di lapangan, terdapat para pekerja yang tidak sesuai dengan jam kerja yang telah direncanakan. Nah, pada layar ini dapat kita lihat untuk keadaan antrian aktual pada front loading fleet yang pertama. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan. Adapun tujuan saya mengambil judul ini yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami aktivitas pertambangan batubara yang dilaksanakan di PT Akad Srida Amri. Yang kedua, mengetahui dan mampu mengidentifikasi faktor yang menghambat kegiatan produksi. Yang ketiga, mengetahui dan dapat menghitung produktivitas aktual dan mass vector. Yang keempat, menentukan kombinasi alat angkut dan alat muat yang sesuai menggunakan probabilitas teori antrian dan menghitung mass vector kombinasi alat mekanis tersebut. Yang kelima, mengetahui dan dapat menghitung produktivitas setelah perbaikan masalah yang menghambat kegiatan produksi berdasarkan teori antrian. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, mengetahui kegiatan pertambangan khususnya pada kegiatan produksi di PT Akad Srida Amri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa mengenai kegiatan produksi batubara. Yang ketiga, menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan terhadap kombinasi alat produksi dalam menunjang produktivitas perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah tinjauan umum. Yang pertama untuk profil perusahaan PT Akad Srida Amri. PT Akad Srida Amri merupakan suatu perusahaan yang berkegiatan dalam usaha pertambangan dengan batubara sebagai komoditi utama dengan luas areal 35 hektar. Memulai kegiatan usaha pertambangan batubara sejak tahun 2011 berdasarkan izin keputusan Bupati Bungo. Beroperasi di Desa Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP kemudian diperpanjang oleh PT Akad Srida Amri pada tahun 2020. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Akad Srida Amri. Untuk komisaris yaitu adalah Bapak Dr. Haji Samsudin Ibrahim dan direktur utama adalah
Bapak Jimmy Samsudin. Untuk KTT-nya sendiri yaitu adalah Bapak Sigit Ali Bayu Saputra ST. Sedangkan saya berada di divisi produksi. Pada divisi produksi saya mendapat pembimbing lapangan saya yaitu adalah Bapak Angki Indiawan ST. Berikutnya yaitu adalah peta situasi dari PT Akasida Amri. Pada layar dapat kita lihat peta situasi dari PT Akasida Amri. Pada lokasi penambangan dari PT Akasida Amri terdapat satu pit aktif yaitu Blok D atau pit 4. Sedangkan pit yang sudah tidak aktif yaitu adalah pit 3 yang sekarang menjadi daerah reklamasi. Terdapat 2 SAM, 2 settling pond, dan 2 disposal area. Terdapat juga di area pertambangan yaitu adalah mes, kantin, dan kamar mandi. Sedangkan dapat kita lihat pada peta terdapat hutan yang masih sangat cukup luas. Selanjutnya yaitu lokasi dan kesampaian daerah. Jika kita memulai dari titik awalnya yaitu dari kota Jambi, kita harus melakukan perjalanan ke pusat kota dari Kabupaten Muaro Bungo. Untuk jaraknya sendiri yaitu adalah 253 km. Dengan waktu tempuh lebih kurang 6 jam perjalanan jika kita menggunakan roda 4 ataupun roda 2. Jika kita telah mencapai pusat kota dari Kabupaten Muaro Bungo, selanjutnya yaitu kita harus melakukan perjalanan lagi ke lokasi tambang, yaitu ada di Desa Rantau Pandan. Nah, dari pusat kota ke Desa Rantau Pandan memiliki jarak sekitar 29 km. Dan jika kita tempuh menggunakan roda 4 akan memakan waktu lebih kurang sekitar 1 jam. Selanjutnya yaitu adalah geologi regional. Daerah kegiatan pertambangan IUP PT Akasida Amri secara regional berada di sistem subcekungan Palembang yang merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang terbentuk pada zaman tersier. Pola pengaliran yang terlihat di wilayah penambangan adalah pola dendritik hingga subdendritik. Hal ini menandakan bahwa tingkat resistensi batuan-batuan di daerah ini seragam. Berdasarkan stratigrafi daerah penambangan PT Akasida Amri, sedimen yang mengisi cekungan di wilayah kegiatan diperkirakan berumur antara Oligosen dan Plistosen yang mengalami proses perlipatan dengan arah barat laut hingga tenggara. Selanjutnya yaitu adalah aktivitas pertambangan di PT Akasida Amri. Kegiatan penambangan di PT Akasida Amri merupakan sistem penambangan terbuka ataupun open pit dan metode penambangan backfilling dengan sistem konvensional menggunakan alat gali, muat, dan angkut. Untuk metode penambangan backfilling yaitu adalah metode yang overburden yang telah dikupas pada fleet front loading tidak langsung ditimbun ke disposal, tetapi langsung di hauling ke area pit reklamasi. Pada lokasi penambangan terdapat 2 fleet loading, seperti dapat kita lihat pada peta situasi tadi. Nah, terdapat fleet A ataupun fleet 1 untuk lokasi penimbunannya yaitu adalah di area disposal 1, sedangkan fleet B ataupun fleet 2 untuk lokasi penimbunannya yaitu adalah di area pit 3 ataupun daerah reklamasi. Sedangkan untuk disposal 2 pada saat saya melakukan penelitian tidak digunakan karena pada disposal 2 tersebut untuk lapisan dari tanah penutup ataupun tanah overburden yang telah ditimbun di sana sudah penuh. Nah, selanjutnya itu untuk kondisi dari batu bara di PT Akasida Amri. Pada PT Akasida Amri terdapat 2 lapisan SIM dengan ketebalan rata-rata 1-6 meter. Dengan arah strike dari batu bara itu adalah 221 derajat dan kemiringan berkisar antara ataupun rata-ratanya 18 derajat sampai 33 derajat. Dan untuk jenis dari batu bara pada PT Akasida Amri merupakan batu bara jenis subbituminus dengan kalori berkisar antara 5.200 hingga 6.000 kilokalori per kilogram. Untuk stripping rasio dari lokasi penambangan yang dilakukan di PT Akasida Amri yaitu adalah 1:5. Untuk satunya yaitu adalah untuk bahan galiannya yaitu batu bara, sedangkan untuk 5-nya yaitu adalah untuk lapisan penutup baik tanah penutup maupun tanah pucuknya. Selanjutnya yang kegiatan pertambangan pada PT Akasida Amri yang pertama yaitu adalah land clearing.
Untuk kondisi tumbuhan pada lokasi penambangan di PT Akasida Amri, ya, dominannya yaitu adalah semak belukar, tidak terdapat pohon-pohon yang terlalu besar. Untuk pembersihan tersebut, pada PT Akasida Amri menggunakan ekskavator dan bulldozer. Bulldozer ini sendiri ya digunakan untuk menumbangkan pohon-pohon yang kecil. Sedangkan untuk dari ekskavatornya sendiri ini untuk mengatur dari kondisi-kondisi tanah yang pada lokasi land clearing tersebut. Kegiatan penambangan yang kedua yaitu adalah pengupasan tanah pucuk. Untuk pengupasan tanah pucuk pada pelit yang pertama dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, dan untuk pengupasan tanah pucuk pada pelit yang kedua dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan. Untuk tanah pucuk ini tidak langsung ditimbun semerta-merta karena untuk tanah pucuk ataupun topsoil masih memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi. Nah, gunanya tanah pucuk ini nantinya pada saat dilakukan reklamasi akan masih digunakan karena untuk tumbuhan-tumbuhan masih bisa hidup di sekitaran area tanah pucuk. Kegiatan penambangan selanjutnya yaitu adalah pengupasan tanah penutup ataupun overburden. Pada pelit yang pertama dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, dan pelit kedua dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan. Untuk pengupasan tanah penutup ini ataupun overburden harus seperti yang saya katakan tadi, untuk pelit yang pertama lokasi penimbunannya yaitu adalah di area disposal. Sedangkan untuk pelit yang kedua yaitu adalah di daerah pit reklamasi. Untuk tanah penutup ini, untuk guna akhirnya yaitu adalah hanya untuk menimbun dari pit bekas penambangan, karena untuk tanah penutup ini dominannya tidak kaya unsur hara lagi. Kegiatan penambangan selanjutnya yaitu adalah hauling. Hauling ini merupakan pengangkutan material dari titik pengupasan ke lokasi penimbunan. Selanjutnya itu adalah penimbunan tanah penutup. Penimbunan tanah penutup ini yaitu adalah kegiatan yang pada saat alat angkut menumpahkan material di area penimbunan. Berikutnya yaitu adalah kegiatan coal getting. Pada kegiatan coal getting ini fokus kita ada dua, yaitu adalah penggalian batu bara dan pemuatan batu bara. Nah, pada dua gambar yang ada di layar ini, untuk sistem yang digunakan pada PT Akasida Amri yaitu adalah top loading. Top loading di mana kondisinya yaitu adalah alat gali muat berada di atas daripada alat angkut. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar ini. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah pengangkutan dan penimbunan batu bara. Untuk lokasi penimbunan batu bara yaitu adalah di area stockpile. Stockpile-nya ini sendiri merupakan masih dari PT KWPC Group. PT KWPC Group memiliki 7 anak perusahaan, salah satunya adalah PT Akasida Amri. Nah, dari ketujuh perusahaan tersebut menimbun batu bara hanya di satu lokasi stockpile, yaitu adalah stockpile yang diberi nama stockpile Sijau. Untuk jalur hauling dari PT Akasida Amri dapat kita lihat pada gambar yang paling kiri. Nah, untuk jarak dari haulingnya tersebut diperkirakan sekitar 42 km dengan jarak tempuh antara 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, sebelum masuk ke area stockpile, terlebih dahulu dump truk yang mengangkut batu bara melewati jembatan timbang. Jembatan timbang ini dilakukan karena untuk memperoleh data ritasi dari batu bara. Untuk sistem yang digunakan di area stockpile-nya ini yaitu adalah sistem FIFO, first in first out, yang artinya batu bara yang masuk terlebih dahulu merupakan batu bara yang akan keluar lagi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan pengolahan dan pemasaran. Untuk pengolahan pada stockpile Sijau tadi menggunakan satu ekskavator untuk menumpahkan material ke hopper. Selanjutnya untuk proses pengisian ukurannya itu menggunakan crusher. Sedangkan setelah dari crusher tersebut sudah dikecilkan ukurannya, kemudian akan ditransportasi oleh belt conveyor
ke lokasi penumpahan. Untuk pemasaran batu bara dari PT KBPC Group yaitu adalah ke PT Semen Padang dan ke PLTU Sumatera Utara. Dua perusahaan ini merupakan konsumen tetap dari PT KBPC Group. Selanjutnya yaitu adalah penerapan metode antrian pada kegiatan pengupasan overburden pada plit 1 dan 2 untuk mencapai target produksi di plit 4 PT Akasreda Amri. Yang pertama saya lakukan yaitu adalah menghitung produktivitas aktual pengupasan overburden. Mengapa ini yang paling pertama saya lakukan? Karena untuk produktivitas aktual akan menjadi acuan pada saat menggunakan metode antriannya akan saya jelaskan nantinya. Untuk faktor yang mempengaruhi produksi aktual, yang pertama yaitu adalah waktu kerja alat mekanis, waktu kerja efektif alat mekanis, efisiensi kerja, waktu edar atau cycle time, swell factor, fill factor, dan jumlah pengisian paket. Untuk komposisi alat yang tersedia, yang pada plit yang pertama terdapat alat gali muat ekskavator dosan 500 LCP yang kapasitas paket 2,1 meter kubik. Dengan alat angkut dump truck Hino 500 dengan kapasitas spesial 15 meter kubik. Untuk plit yang kedua, terdapat alat gali muat CAT 329D dengan kapasitas paket 2,2 dengan alat angkut dump truck Hino 500 dengan kapasitas spesial 15 meter kubik. Untuk waktu kerja yang tersedia, jam kerja dimulai pada jam 8 hingga jam 15.00 WIB. Untuk waktu kerjanya sendiri itu adalah antara jam 8 sampai jam 12, dilanjut dengan istirahat jam 12 sampai jam 13, dilanjut lagi dengan jam kerja dari jam 13 sampai jam 15. Jadi untuk jumlah waktu yang tersedia dalam satu shift ataupun satu hari yaitu adalah 7 jam kerja. Berikut ini saya paparkan distribusi waktu hambatan. Untuk waktu hambatannya sendiri saya bagi menjadi 3, yaitu hambatan yang tidak dapat dihindari, hambatan yang dapat dihindari, dan repair ataupun alat dalam kondisi rusak. Untuk hambatan yang tidak dapat dihindari, yang diantaranya yaitu adalah proses pengisian bahan bakar, pemanasan alat, pindah lokasi alat, dan hujan dan slippery. Untuk hambatan yang dapat dihindari, yang pertama yaitu adalah terlambat mulai, yang kedua terlalu cepat istirahat, yang ketiga terlambat mulai setelah istirahat, dan yang terakhir yaitu adalah terlalu cepat selesai. Untuk waktu kerja efektifnya sendiri setelah saya lakukan pengolahan data dari tabel distribusi waktu hambatan, yaitu adalah untuk ekskavator dosan 500 LCP yaitu adalah 264 menit. Untuk ekskavator CAT 329D yaitu adalah 264 menit. Untuk dump truck Hino 500 yaitu adalah 270 menit. Untuk mendapatkan waktu kerja efektif ini, saya mengambil dari total jam kerja per shift ataupun per hari. Tadi dapat kita ketahui untuk jam kerja pada satu hari yaitu adalah 6 jam ataupun 360 menit. Selanjutnya, saya lakukan pengurangan dengan waktu-waktu hambatan yang saya dapatkan pada saat saya penelitian di lapangan, sehingga dapatlah waktu kerja efektif. Dan nilainya dapat dilihat pada tabel yang di sebelah kanan. Selanjutnya, saya mendistribusikan waktu standby, waktu repair, dan waktu work. Pada tabel yang pertama dapat kita lihat untuk rencana kerjanya yaitu adalah jam kerja per hari tadi yaitu adalah 360 menit. Untuk waktu standby-nya itu atau S biasa saya ambil dari data waktu-waktu hambatan yang tersedia tadi. Sedangkan untuk yang repair atau R itu saya ambil dari data yang jumlah menit dari alat mekanis itu rusak. Sedangkan untuk work-nya itu sendiri, yaitu saya ambil dari data waktu kerja efektif yang telah saya hitung sebelumnya pada slide yang sebelumnya. Untuk efisiensi kerja alat mekanis,
Pada efisiensi kerja alat mekanis terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu adalah mechanical availability, merupakan perhitungan hilangnya waktu kerja alat berat yang diakibatkan oleh kerusakan mekanis seperti kerusakan mesin, atau bisa juga diakibatkan oleh perawatan servis berkala unit alat berat. Selanjutnya yaitu adalah UA. UA atau Use of Availability atau ketersediaan pemakaian, merupakan perhitungan waktu alat berat tersebut digunakan untuk beroperasi pada saat unit tersebut bisa dipergunakan. Selanjutnya yaitu adalah EU atau Effective Utilization, yaitu adalah atau waktu kerja efektif, merupakan perhitungan waktu kerja tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas alat berat. Selanjutnya yaitu adalah physical availability atau ketersediaan fisik, merupakan perhitungan hilangnya waktu kerja alat berat yang diakibatkan oleh hal selain kerusakan mekanis, seperti hilangnya waktu kerja yang diakibatkan oleh hujan, jalan licin, dan lain-lain sebagainya. Untuk nilai-nilainya setelah saya mengolah data dapat dilihat sendiri pada tabel yang telah saya paparkan. Pada penelitian ini saya mengambil dari waktu efisiensi kerja, yaitu adalah pada effective utilization atau EU. Untuk nilainya sendiri untuk ekskavator Rosan 500 LCP ada pada 73,33%. Untuk ekskavator CAT 329D ada pada nilai 73,33%, sedangkan untuk dump truck Kino pada nilai 75,00%. Sedangkan untuk faktor efisiensi dari alat mekanis dapat dilihat pada tabel yang paling kanan bawah. Untuk kondisi operasi dikatakan baik apa faktor efisiensi dengan nilai faktor efisiensi 0,83, untuk yang sedang 0,75, agak kurang 0,67, kurang 0,58. Nah, setelah saya melakukan perhitungan data untuk efisiensi kerja berkisar antara nilai 73 sampai 75%, artinya untuk efisiensi kerja pada PT Akasida Amri masih dalam kondisi operasi agak kurang. Selanjutnya itu adalah waktu edar alat mekanis. Waktu edar adalah jumlah waktu yang diperlukan oleh alat mekanis, baik alat muat maupun alat angkut, untuk melakukan satu siklus kegiatan produksi. Untuk waktu edar dari alat gali muat, saya hitung mulai dari digging, swing isi, dumping, hingga swing kosong. Untuk waktu edar alat angkut dimulai dari stocking, manuver loading, hauling, manuver dumping, hingga back. Untuk waktu edar yang setelah saya rata-ratakan dari data yang saya ambil di lapangan dapat dilihat pada tabel yang sudah saya paparkan pada presentasi ini. Untuk swell factor ataupun faktor pengembangan. Pada lokasi penelitian saya untuk jenis materialnya merupakan tanah liat yang kering. Jadi nilai swell faktornya yaitu adalah 85% ataupun 0,85. Berikutnya yaitu adalah fill faktor. Fill faktor merupakan faktor pengisian bucket. Dapat dilihat pada gambar yang sudah saya lampirkan. Untuk faktor pengisian bucket atau fill faktor pada front loading fleet PT Akasida Amri untuk nilainya yaitu berkisar antara 80 sampai 85%. Jumlah pengisian bucket pada tiap fleet berdasarkan pengamatan di lapangan. Untuk pengisian bucket pada fleet yang pertama yaitu adalah 4 kali pengisian, sedangkan untuk fleet yang kedua yaitu adalah 3 kali pengisian. Jika menurut teori dari kemampuan dari alat angkut tersebut, jika hanya 4 kali pengisian ataupun 3 kali pengisian itu hanya memenuhi sekitar
setengah dari pesel dari alat angkut. Mengapa demikian? Setelah saya tahu masalahnya mengapa hanya diisi setengah, karena kondisi dari geometri jalan angkutnya itu yang terlalu gradingnya terlalu tinggi. Sehingga jika kita lakukan isi sesuai dengan kemampuan dari alat angkut teoritis tersebut, alat angkut itu akan tidak mau mendaki. Sehingga pada penerapan di lapangan hanya diisi 3-4 kali bucket saja, yaitu kalau diperkirakan sekitar setengah dari pesel alat angkut tersebut. Selanjutnya, produktivitas alat mekanis aktual. Untuk menghitung produktivitas alat mekanis aktual dapat menggunakan rumus yang sudah saya terangkan pada presentasi saya. Untuk yang pertama, produktivitas pada plit yang ke-1 untuk ekskavator Dosan 500 LCP untuk produktivitasnya yaitu adalah 15.099,56 BCM per bulan. Untuk dump truck Hino untuk produktivitas aktualnya 3.208,40. Untuk ekskavator CAT 329D yaitu adalah 15.468. Untuk dump truck Hino yaitu adalah 3.309. Sedangkan target produksi pada bulan Oktober untuk in-pit yaitu adalah 20.000, sedangkan untuk out-pit adalah 19.565. In-pit ini merupakan target produksi untuk daerah reklamasi, yaitu ditujukan pada target produksi untuk pit yang kedua. Sedangkan untuk yang out-pit yaitu untuk lokasi penimbunan di area disposal ditujukan pada pit yang pertama, yaitu adalah target produksinya 19.565. Jika dibandingkan dengan produktivitas aktual, maka target produksi pengupasan overburden pada bulan Oktober tahun 2021 tidak tercapai. Maka dari itu selanjutnya saya melakukan penelitian lanjutan mengenai teori antrian untuk mengatasi target produksi yang tidak tercapai ini. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan dari nilai match factor. Pada plit yang pertama, saya peroleh nilai match factor 1,22 dengan rata-rata waktu antrian 2,24 menit. Untuk yang plit kedua, yaitu adalah 1,23 dengan rata-rata antrian 1,5 menit. Adapun arti dari nilai match factor tersebut, jika match factor besar dari 1, dalam keadaan sibuk, faktor kerja alat muat 100%, sedangkan alat angkut kurang dari 100%, sehingga alat angkut menunggu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika nilai match factor dari alat mekanis besar dari 1, maka akan terjadi antrian, sehingga ekskavator ataupun alat gali muat bekerja secara maksimal. Selanjutnya, match factor kecil dari 1, dalam keadaan sibuk, alat muat bekerja kurang dari 100%, sehingga alat muat menunggu di keadaan ini untuk menunjukkan faktor kerja alat angkut 100%. Pada kebalikan dari yang tadi, untuk match factor kecil dari 1, yaitu kondisi dari alat gali muat itu banyak menunggu kedatangan dari alat angkut. Jika match factor sama dengan 1, keserasian kerja yang sangat sempurna sehingga tidak ada waktu tunggu di antara keduanya, yaitu di antara alat gali muat dengan alat angkut. Nah, berikut ini saya lampirkan peta jalur hauling dari plit yang pertama ke area disposal. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah peta jalur hauling dari plit yang kedua ke area lokasi backfilling atau pit 3 ataupun daerah reklamasi. Nah, berikut saya lampirkan solusi perbaikan dari permasalahan tidak tercapainya target produksi tadi. Nah, adapun yang saya perbaiki yang pertama yaitu adalah distribusi waktu hambatan. Yang saya perbaiki dari tabel distribusi sebelumnya yaitu adalah hambatan yang dapat dihindari, yaitu adalah yang pertama terlambat mulai, terlalu cepat istirahat, terlambat mulai setelah istirahat, terlalu cepat selesai. Sehingga setelah saya merubah nilai dari lambat mulai, terlambat cepat istirahat, dan lain-lain sebagainya, saya memperoleh nilai efisiensi kerja akan naik yang sebelumnya antara rentang 72-75%, setelah diperbaiki naik menjadi 84-86%. Sehingga dikategorikan jika nilai efisiensi kerja antara 84-86% itu dalam keadaan baik.
Selanjutnya yaitu adalah penerapan simulasi teori antrian. Teori antrian itu sendiri adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Simulasi teori antrian dilakukan untuk mendapatkan kombinasi alat gali muat dan alat angkut yang tepat untuk mencapai target produksi. Adapun tahapan-tahapan perhitungan teori antrian, yang pertama penentuan model antrian, penentuan tingkat pelayanan, probabilitas keadaan antrian, perhitungan koefisien dan probabilitas, perhitungan LQ1, LQ3, WQ1 dan WQ3, perhitungan jumlah alat angkut yang dibutuhkan, perhitungan produktivitas, dan yang terakhir yaitu perhitungan mass vector dari alat mekanis. Yang pertama pada simulasi teori antrian yaitu adalah penentuan model antrian. Model antrian yang saya gunakan dalam simulasi teori antrian saya yaitu adalah FCFS, yaitu First Come First Served, yang merupakan suatu peraturan di mana pelanggan yang dilayani terlebih dahulu adalah pelanggan yang datang pertama kali. Mengapa saya pilih model antrian seperti ini? Karena model antrian seperti ini sangat cocok diterapkan di front loading fleet penambangan, yang mana jika diterapkan model antrian ini tidak akan terjadinya waktu tunggu antara alat angkut maupun alat muatnya. Yang kedua dari simulasi teori antrian yaitu adalah penentuan tingkat pelayanan. Saya membagi menjadi beberapa tahap untuk tingkat pelayanan yang terjadi di kegiatan pengupasan overburden. Untuk tahap yang pertama yaitu adalah tahap yang merupakan pelayanan alat gali muat untuk memuat material ke alat angkut sehingga terisi penuh atau dilambangkan dengan MIU1. Untuk tahap yang kedua merupakan tahap pelayanan sendiri, yaitu tahap di mana alat angkut dalam perjalanan untuk mengangkut material menuju area penimbunan, dilambangkan dengan MIU2. Untuk tahap yang ketiga merupakan tahap alat angkut menumpahkan material di disposal ataupun backfilling area, dilambangkan dengan MIU3. Untuk tahap yang keempat ataupun MIU4 merupakan tahap pelayanan sendiri, yaitu alat angkut tidak bermuatan kembali ke front loading. Untuk perhitungan dari keempat nilai tersebut dapat dilihat pada rumus di bawah yang saya tandai dengan kotak berwarna kuning. Sehingga saya peroleh untuk tahap yang pertama, untuk nilainya yaitu adalah 11 truk per jam. Untuk yang pertama, untuk tahap yang kedua ada 26 truk per jam, untuk tahap yang ketiga ada 38 truk per jam, untuk tahap yang keempat ada 32 truk per jam. Sedangkan untuk fleet yang kedua, untuk tahap yang pertama yaitu ada 16 truk per jam, untuk tahap yang kedua yaitu adalah 35 truk per jam, untuk tahap yang ketiga yaitu adalah 32 truk per jam, dan untuk tahap yang keempat adalah 43 truk per jam. Selanjutnya yaitu adalah probabilitas keadaan antrian. Untuk probabilitas keadaan antrian pada fleet 1. Jumlah alat angkut atau dilambangkan dengan N yang dilayani oleh ekskavator dorsal LCP 500 adalah 6 dam truk Hino 500 FM 260 TI dengan 4 tahap antrian tadi, sehingga banyaknya kemungkinan keadaan antrian dapat dirumuskan pada yang sudah saya terangkan. Sehingga probabilitas keadaan antriannya didapatkan dengan nilai 84 keadaan. Begitupun untuk probabilitas keadaan antrian pada fleet kedua. Karena masih menggunakan satu alat angkut karena masih menggunakan satu alat gali muat dan 6 alat angkut dengan 4 tahap antrian, masih didapatkan probabilitas keadaannya itu adalah 84 keadaan. Berikutnya yaitu adalah perhitungan koefisien dan probabilitas. Untuk menghitung koefisien setiap keadaan sistem menggunakan rumus yang sudah saya terangkan. Untuk menghitung probabilitas setiap keadaan sistem menggunakan rumus yang saya terangkan. Setelah menghitung probabilitas dan koefisien, maka dapat dilihat nilai-nilainya pada tabel berikut. Ini merupakan data yang telah saya olah untuk nomor keadaannya sesuai dengan
keadaan tadi ada 84 keadaan. Dengan keadaan sistem yaitu ada 4 tahap antrian yang dilambangkan dengan N1, N2, N3 dengan N4. Untuk hasil dari perhitungan dari koefisien tadi dapat dilihat pada layar yang sudah saya terangkan nilai koefisiennya. Misalnya kemudian untuk probabilitas keadaannya juga sudah saya terangkan pada tabel berikut. Berikutnya untuk keadaan antrian pelit yang kedua masih dengan 84 nomor keadaan dengan 4 tahap antrian. Untuk nilai koefisien dengan probabilitas keadaan yang setelah saya hitung dapat dilihat pada layar saya. Setelah menghitung probabilitas dengan koefisien selanjutnya yaitu adalah perhitungan LQ1, LQ3, WQ1 dan WQ3. LQ1 merupakan antrian alat angkut saat akan dimuat oleh alat gali muat dengan syarat N1 besar dari 1. N1 ini maksudnya sendiri yaitu adalah keadaan sistem. Untuk rumusnya telah saya terangkan pada layar presentasi saya. Sedangkan untuk LQ3 merupakan antrian alat angkut saat akan menumpahkan overburden di disposal dengan syarat N3 besar dari 1. N3 itu sendiri yaitu adalah tahap antrian yang ketiga tadi. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat pada layar presentasi saya. Selanjutnya yaitu adalah untuk menghitung WQ1. WQ1 merupakan waktu tunggu alat angkut pada saat akan dimuat oleh alat gali muat. Untuk menentukan nilai WQ1 terlebih dahulu kita harus menghitung tingkat kesibukan dari ekskavator. Untuk rumusnya sendiri sudah saya terangkan di layar. Kemudian karena kegiatan pemuatan ada pada antrian tahap 1, maka jumlah truk yang dapat dilayani adalah dapat menggunakan rumus yang sudah saya terangkan. Untuk WQ3 merupakan waktu tunggu alat angkut saat akan menumpahkan overburden di disposal, dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk rumusnya sendiri telah saya lampirkan pada layar presentasi saya. Hasil dari perhitungan LQ1, LQ3, WQ1, dan WQ3 pada pelit 1 dan pelit 2 dapat dilihat pada tabel yang sudah saya terangkan. Untuk nilai LQ1 pada pelit 1 yaitu adalah 4 truk per jam. Untuk LQ3 pada pelit 1, 1 truk per jam. Untuk WQ1-nya 21,82 menit per jam. Untuk WQ3 yaitu adalah 5,45 menit per jam. Untuk pelit yang kedua, LQ1-nya yaitu adalah 3 truk per jam, LQ3 1 truk per jam, WQ1 11,25 menit per jam, WQ3 3,75 menit per jam. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan jumlah angkut yang dibutuhkan. Tahap terakhir dalam metode antrian adalah menghitung kebutuhan alat angkut berdasarkan nilai-nilai yang telah didapatkan dari tahapan sebelumnya. Berdasarkan penerapan teori antrian, maka total waktu edar alat angkut dapat dirumuskan sebagai berikut. Sehingga tingkat ada kedatangan truk di front loading ataupun disposal adalah juga masih menggunakan rumus yang telah saya terangkan pada layar presentasi saya. Sehingga pada akhirnya dapat kita tentukan jumlah alat angkut yang dibutuhkan menggunakan rumus yang sudah saya terangkan pada layar presentasi saya. Untuk hasil perhitungan dari simulasi teori antrian saya, untuk kombinasi alat angkutnya pada pelit yang pertama yaitu 1 alat gali muat dan 5 alat angkut. Untuk pelit yang kedua yaitu adalah 1 alat gali muat dengan 5 alat angkut. Berikut saya lampirkan perbandingan produktivitas aktual dengan berdasarkan teori antrian. Untuk lokasi yang pertama yaitu pelit yang pertama. Untuk produktivitasnya sendiri untuk ekskavator ada 15.099,56 sehingga telah saya lakukan perbaikan melalui teori antrian. Untuk produktivitasnya berada di nilai 20.021,82. Untuk dump truck hinonya yaitu adalah 19.250,41 setelah melakukan simulasi teori antrian berjumlah 21.147. Sedangkan untuk pelit yang kedua untuk ekskavator CATM 329D untuk produktivitas aktualnya yaitu adalah 15.468. Dan untuk setelah saya lakukan perbaikan melakukan teori antrian untuk produktivitasnya yaitu adalah 20.510,36.
Sedangkan untuk alat angkut dump truck Hino 500 untuk target produksinya yang 19.565, produktivitas aktualnya 19.855,38, dan setelah saya lakukan pengolahan data melalui teori antrian, saya mendapat nilai 21.812. Sehingga dengan nilai produktivitas berdasarkan teori antrian untuk target produksinya telah tercapai. Selanjutnya yaitu adalah perbandingan mass vector aktual dengan berdasarkan teori antrian. Pada fleet yang pertama, untuk kombinasi dengan satu alat gali muat dengan 6 alat angkut pada aktualnya memperoleh nilai mass vector 1,22, sedangkan berdasarkan teori antrian untuk satu alat gali muat dengan 5 alat angkut memperoleh mass vector 1,02. Jadi untuk selisih alatnya terjadi pengurangan satu alat angkut dengan selisih mass vector yang berkurang 0,20. Sedangkan untuk fleet yang kedua, dengan kondisi aktual dengan kombinasi alat satu alat gali muat dengan 6 alat angkut mempunyai nilai mass vector 1,23. Sedangkan setelah saya lakukan pengolahan menggunakan teori antrian dengan jumlah alat mekanis yang pertama satu alat gali muat dengan 5 alat angkut mempunyai nilai mass vector 1,02, sehingga dapat selisih untuk pengurangan alat angkut sebanyak satu alat angkut dengan selisih pengurangan mass vector terjadi sekitar 0,21. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu adalah yang pertama, tahap-tahap aktivitas pertambangan di PT Akasida Abri adalah dari kegiatan pembersihan lahan ataupun land clearing, pengupasan dan pengangkutan tanah pucuk atau topsoil, pengupasan dan pengangkutan tanah penutup ataupun overburden, penimbunan topsoil dan overburden, penggalian batu bara ataupun coal getting, pengangkutan batu bara ataupun hauling, penimbunan batu bara, pengolahan batu bara, dan pemasaran batu bara. Faktor yang menghambat kegiatan produksi di PT Akasida Amri adalah efisiensi kerja rendah, banyaknya antrian di front loading, kombinasi alat mekanis yang tidak sesuai, dan geometri jalan angkut yang belum memenuhi standar. Pada PT Akasida Amri, untuk pengupasan overburden dibagi menjadi 2 fleet, masing-masing fleet menggunakan satu alat gali muat dan 6 alat angkut dengan mass vector pada fleet yang pertama adalah 1,22 dan fleet yang kedua adalah 1,23. Target produksi fleet yang ke-1 adalah 19.656 BCM per bulan dan fleet 2 adalah 20.000 BCM per bulan. Untuk produktivitas aktual target produksi tidak tercapai. Berdasarkan penerapan metode antrian diperoleh kombinasi alat mekanis pada fleet satu adalah satu alat gali muat ekskavator Rosan 500 LCP mampu melayani 5 alat angkut dump truck Hino 500 M260 TI dengan mass vector 1,02. Pada fleet yang kedua diperoleh satu alat gali muat ekskavator CAT 329D mampu melayani 5 alat angkut dump truck Hino 500 FM 260 TI dengan mass vector 1,02. Berdasarkan penerapan metode antrian diperoleh produktivitas pada fleet yang pertama 20.766,93 BCM per bulan. Produktivitas pada fleet yang kedua itu adalah 20.306,67 BCM per bulan. Sehingga dengan berdasarkan hasil dari nilai produktivitas dari penerapan simulasi teori antrian dapat memecahkan solusi untuk tidak tercapainya produktivitas aktual pada bulan Oktober di PT Akasida Amri. Itulah hasil presentasi dari seminar magang saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya berharap dari penonton ataupun pembaca dari laporan saya dapat memberikan kritik dan saran kepada saya agar dapat untuk membangun dari wawasan dan laporan saya lebih bagus lagi untuk berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.